Pembelajaran akidah akhlak adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Akidah akhlak adalah submata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar yang membahas ajaran agama Islam yang memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran akidah akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan secara dasar untuk dapat menyiapkan peserta didik agar beriman terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar ataupun mengajar. Pada dasarnya, guru dalam memberikan pengajaran harus berlandasan pada teori belajar. Apabila guru mengajar tanpa menggunakan teori belajar, ibarat menyampaikan ilmu seperti berhayal setinggi langit. Maka dari itu, mengajar dengan menggunakan teori belajar sangatlah penting agar mengetahui bagaimana cara membuat peserta didik menyukai guru pada saat mengajar maupun di luar jam mengajar. Macam-macam grand teori yaitu teori behavior, konstruktif, kognitif, human, dan sibertik yang akan dijelaskan di materi selanjutnya. Baik, yang kemudian ada macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Geek dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contoh dari pengaplikasian teori behaviorisme yaitu menentukan tujuan-tujuan instruksional, kemudian menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi mahasiswa atau pengetahuan awal mahasiswa. Kemudian menentukan materi pelajaran atau pokok pembahasan yang dikenal dengan topik. Kemudian memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian menyajikan materi pelajaran dan memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Contoh pengaplikasian dari belajar kognitivisme. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh mahasiswa.
Yang keempat, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa. Yang kelima, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya. Dan yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kesimpulan dari materi mengenai pembelajaran akidah akhlak dan teori pembelajaran adalah pembelajaran akidah akhlak merupakan suatu ilmu dasar yang membahas ajaran agama Islam yang memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam serta bersedia mengamalkannya. Teori belajar merupakan cara yang dilakukan oleh pendidik untuk peserta didik dalam memahami ilmu melalui proses belajar atau mengajar.